Salam sejahtera, sahabat GBS TV terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengambil waktu berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau memberi kepada kami jalan keselamatan. Bahkan terang-Mu, Kau tunjukkan kepada kami. Bukalah hati dan pikiran kami, demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, akan menjadi firman Tuhan untuk kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 5. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Saudara, kitab 1 Tesalonika boleh disebut adalah kitab paling tua dalam perjanjian baru. Dan ditulis oleh Paulus tentu saja. Dan ditulis karena dia mengalami satu momen yang luar biasa dalam hidupnya. Kita tahu saudara-saudara, semula Paulus ini adalah seorang Farisi, ahli Taurat yang fanatis. Dan dia ingin menjadikan agama Yahudinya murni. Sehingga untuk memurnikan agama Yahudi ini, saudara-saudara, dia menganggap orang-orang Kristen telah menodai agamanya. Dan cara memurnikannya tentu saja dengan mengejar orang Kristen, bahkan menyiksa. Itu yang semula menjadi cara beragama Paulus. Namun saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika dia berjalan mengejar orang Kristen ke Damsyik, ke Damaskus di Syria, dia mengalami kejadian yang luar biasa, dan dia mengatakan dalam Galatia 1 ayat 16, kejadian itu berarti apa? Berarti Tuhan berkenan menyatakan anaknya kepada Paulus. Tuhan berkenan kepada Paulus. Jadi Paulus mengalami model beriman yang baru. Percaya bukan lagi urusan memurnikan, bukan lagi urusan menganggap semua yang menodai itu sebagai musuh, tapi beragama, beriman karena Allah berkenan, maka Paulus pun menerima perkenanannya, dan kalau begitu dia bisa menerima orang lain, dan kalau begitu dia bisa menganggap orang lain sebagai saudara, tidak sebagai musuh agama, tapi sebagai orang-orang yang perlu ditunjukkan sukacita hidup di dalam Kristus. Inilah yang terjadi, saudara-saudara, pada Paulus, sehingga dia mampu mengumpulkan begitu banyak orang-orang Kristen Yahudi untuk mengikuti cara beragama yang baru di dalam Yesus Kristus. Allah itu tidak membeda-bedakan. Allah itu tidak menginginkan orang yang murni melawan orang yang tidak murni, tetapi Allah itu berkenan menerima kita tanpa syarat, mengasihi kita, mengampuni kita. Dan itulah dasar kekristenan mula-mula. Dan itulah apa yang Paulus bangun sebagai jemaat. Dan pengalaman imannya itu menjadi pengalaman iman di jemaat. Ayat kita mengatakan bahwa kalau begitu, kita ini anak-anak terang. Apa maksudnya? Maksudnya bukan seolah-olah nanti kekristenan kembali lagi seperti orang Yahudi, yaitu menganggap yang lain gelap karena kita terang. Menganggap yang lain tidak tahir karena kita telah dibersihkan. Bukan begitu. Kita sebagai anak-anak terang tidak dimaksud untuk membangun tembok. Tapi maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menjawab pertanyaan jemaat saat itu, yaitu bagaimanakah nanti kalau akhir zaman atau kalau Tuhan datang kedua kali. Bagaimanakah kita? Perlukah kita cemas? Perlukah kita takut? Tidak tahukah kita apa yang akan terjadi? Itulah Paulus mengatakan, kamu ini anak-anak terang. Kamu ini anak-anak siang. Kamu telah diberi berita tentang yang jelas akan akhir kehidupan, akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Sudah terang di hadapanmu bahwa Dia nanti yang telah memberikan kepadamu iman, yang telah memberikan kepadamu harapan, katanya dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, dengan iman, kasih, dan harapan kamu menyambut
kedatangannya dan sudah terang bagimu. Bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang menggelapkan, tetapi menyempurnakan apa yang sekarang telah kita alami. Karena Tuhan berkenan, maka nanti Dia akan menyempurnakan perkenanannya. Kalau begitu kita juga bisa katakan, saudara-saudara, bahwa hidup orang Kristen hidup seperti pagi tanpa akhir. Kita telah disingkapkan karunia, perkenanannya. Itulah pagi dalam hidup kita. Dan selanjutnya, pagi seperti ini akan terus kita hadapi. Sekalipun pada akhirnya nanti Dia datang, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi. Seperti kata Paulus dalam Korintus 13, kalau sekarang aku masih melihat dalam cermin yang kabur, nanti aku akan melihat mata dengan mata, aku akan melihat dengan terang benderang, sebab kamu adalah anak-anak terang, orang-orang siang. Dan kalau begitu saudara-saudara, kita bisa menempuh jalan hidup kita dengan pagi tanpa akhir, dengan segala yang tersedia, mengatasi tantangan, mengatasi kesulitan, tapi tidak dengan perasaan gelap atau buta, tapi dengan tatapan orang percaya yang terang benderang. Karena kita sekali lagi adalah anak-anak terang, anak-anak siang. Amin, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena bersama Kristus dalam iman, pengharapan, dan kasih, kami bahkan bisa melihat dengan terang masa depan kehidupan dalam Kristus, dalam keselamatan. Tidak dengan ketakutan, tidak dengan kegelapan. Bukalah hati dan pikiran kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Hatinya tak kutakan Tuhan.
GKPS TV.